Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Hasan Al-Adzili wa ila musannif al-muallif hadzal kitab Syekh Dr. Fakiyuddin Abdul Qadir wa jami'i man hadara fi hadzal majlis li ta'lim wa ta'allum sya'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan. Kita lanjutkan haji kita halaman 6. Ar-rahmatu al-ammatu. Ai hadhihi utawi iki iku ar-rahmatu welas asih. Kasih sayang welas asih al-ammatu kang umum. Al-ammatu kang umum. Jadi bab ini akan membahas kasih sayang secara global. Suruh sini enggak? Kasih sayang umum atau secara universal. An Urwata bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha, saking Urwah bin Zubair diriwayatkan dari Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha, sak temene Aisyah radhiyallahu anha, muga-muga meridhoi sapa Allah anha saking Aisyah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kang dadi garwane istrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ngendika sapa Sayyidah Aisyah, dakhala rahtun, dakhala menemui sapa rahtun, sekelompok. Jadi ada sekelompok minal Yahudi, saking Yahudi. Ada sekelompok orang dari Yahudi ya, yang menemui siapa? Menemui ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing ngatasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Sayyidah Aisyah berkata bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang menemui Rasulullah. Faqalu mongko ngucap sapa sekelompok Yahudi gitu. Rahtun minal Yahudi. Sekelompok orang Yahudi berkata, asamu utawi kerusakan, kebinasaan, alaikum ing atase sira kabeh. Kebinasaan ada pada kalian. Jadi wong Yahudi kuwi tidak bilang assalamu alaikum, tapi asamu alaikum. Asamu itu kebinasaan, mudah-mudahan ada padamu. Artinya kan doa tapi jelek doanya. Asamu alaikum. Oh, kalian itu mudah-mudahan rusak, binasa. Mana para ulama mengatakan yang lain, semoga kematian atasmu segera. Semoga Allah mematikanmu saat ini. Jadi memang orang Yahudi itu dalam konteks ini jelek doanya ya. Qalat qalat ngucap sapa Aisyatu Sayyidah Aisyah, fa fahim tuha mongko paham sapa ingsun ha ing ucapan orang Yahudi, ha ing ucapan orang Yahudi. Sayyidah Aisyah berkata, saya paham ucapan mereka. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, lalu saya berkata, atau lalu saya menjawab secara spontan. Fakultu lalu saya menjawab setelah tadi assalamualaikum. Sayyidah Aisyah itu menjawab waalaikum asam, waalaikum lan iku tetep ing atase sira kabeh, waalaikum dan pada kalian asamu kebinasaan, kehancuran, walaknatulan laknat. Jadi tiba-tiba Sayyidah Aisyah itu juga merespon gitu ya, menjawab dengan hal yang sama. Artinya apa? Didoakan jelek, jawabannya juga jelek. Bahkan ditambahi walaknah dan laknat. Qalat ngucap sapa Sayyidah Aisyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tadi diucapkan salam oleh orang Yahudi dibalas dengan serupa, bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mahlan, pelan-pelan atau tenang ya Aisyah. Pelan-pelan saja wahai Aisyah, tenang, santai gitu ya. Innallaha sa'tamani Allah iku yuhibbu demen, sesungguhnya Allah itu cinta, mencintai arifqa ing kelembutan. Itu sikapnya Rasul ketika melihat dan mendengar ya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Rasul, lalu dibalas oleh Sayyidah Aisyah dan direspon balik oleh Kanjeng
Nabi. Mahlan ya Aisyah, alon-alon. Sungguhnya Allah itu mencintai apa? Kelembutan fil amri ing dalam urusan. Fil amri ing dalam perkara atau ing dalam urusan kulihi sekabehane urusan. Sungguhnya Allah itu cinta kelembutan dalam segala hal, dalam segala urusan. Yang perlu kita tiru seperti itu. Gak ada orang menyakiti, tidak hanya baca surat Kahfi. Tak tahu direspon baik dan bagus. Ini sulit tapi kok sampean dinakali, disakiti, itu sakjane sampean pasti bales. Kayak Sayyidah Aisyah kan bales. Tapi Rasulullah tidak bales. Ayo bales olah. Balasannya baik. Dihina, dicaci maki, dirasani wong, itu tetap santai ketika kamu dalam keadaan baik, amalmu baik, pekerjaanmu baik, perbuatanmu baik. No respon. Jangan direspon. Kalau kamu respon tidak kuat, ya kamu jeglek sendiri. Akhirnya apa? Sutrisno. Stres. Fakultu ya Rasulullah. Setelah Kanjeng Nabi mahlan ya Aisyah mahlan gitu kan. Santai-santai tenang. Direspon balik, dijawab fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Saya berkata. Ini berkata siapa? Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, walam tasma' ana ta ora midanget krungu sapa sira, tidakkah kamu mendengar ma ing perkara kalu kang ngucap sapa Yahudi, tidakkah kamu mendengar wahai Rasul apa yang mereka ucapkan? Assalamualaikum. Qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah, qad qultu, teman-teman ngucap sapa ingsun. Teman-teman ngucap, sungguh saya sudah berkata waalaikum. Waalaikum lan ing atase sira kabeh. Sungguh saya mengatakan waalaikum dan di atasmu juga. Tapi kan enggak ditambahi apa tadi? Asam kan? Kanjeng Nabi tidak mendoakan kehancuran dan melaknat, cukup waalaikum. Oh, beda sih mama itu ya. Sama aja. Oh, sodrun tenane, ya mama gitu. Oh, bahlul tenane. Ya. Baik dicaci maki, diucapin yang jelek, no respon. Itu sing sulit loh. Ya kan? Tetapi kalau kita mampu merespon yang tambah lebih baik, maka setidaknya kita sudah menjaga kewarasan dan kesehatan diri. Ketika orang lain berbuat jahat pada kita, merespon dengan jahat pula, itu tidak ada selesainya. Tetapi kalau kita respon yang baik, itulah obat. Yuk ngobati awake dhewe biar tidak stres, tidak bingung, galau, susah gitu. Amin ya robbal alamin. Tirulah perilaku Kanjeng Nabi. Bersikap lemah lembut. Jadi arifku itu namanya Rifki, itu lembut di dalam perkataan dan perbuatan. Itu mahal harganya. Sampean bisa lembut dalam ucapan, tindak tanduk high class. High class itu
kelas levelnya tinggi. Oke, siap ini Mbak? Ayo Mbak. Siap Mbak ya? Iki Mbak siapa ki lupa aku. Siapa? Mbak Novita. Lembut dalam ucapan, lembut dalam perilaku. Ya. Wa fi sunani Abi Dawud halaman 6 ya Mas. Wa fi sunani Abi Dawud lan ing dalem sunan Abi Dawud an Abdillah bin Mughaffal saking Abdillah bin Mughaffal ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala dawuh sapa Rasul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sak temene Allah sesungguhnya Allah iku rafiqun zat kang maha lembut. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lembut. Yuhibbu kang demen sapa Allah yang cinta yang suka arifqa ing kelembutan. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lembut dan cinta kelembutan. Prakteknya angel ya. Kadang orang kuwi kandhanane angel. Bagaimana sikap lemah lembut kita? Apalagi anaknya nangis aja. Nangis. Nek sampeyan sudah suatu saat punya anak, nangis terus, bagaimana sikap lemah lembut kita? Ya jajan jajake gitu kan. Jalan-jalan walaupun jam 11 malam. Ya karo dikandani alon-alon. Termasuk lah anu kae wis berjalan wis normal lagi ya loh. Dengar sendiri kan? Kalau mesti dijak jalan-jalan bagus lagi. Wis lupa pokoknya. Wah yukti. Nah, hilang. Ya kita harus lemah lembut gitu kan. Ya sekali-kali perlu tegas. Wa yu'ti lan maringi sapa Allah. Dan Allah memberikan alaihi ing atase arifki. Dan Allah memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan maing perkara la yu'ti ora maringi tidak memberikan sapa dan Allah memberikan kelembutan dengan sesuatu yang tidak diberikan alal unfi ing ngatasé sikap kasar kekerasan. Sesuatu ini bisa rezeki, sesuatu ini bisa kenikmatan, sesuatu ini bisa hidup nyaman tentram. Jadi kalau hidup kita sehari 24 jam iku akeh sikap lemah lembute opo akeh kasare, Mbak? Nek akeh kasare berarti sehari itu nikmati berkurang, kenyamanan berkurang, enjoynya kurang. Hidup itu panas terus. Marah itu kalau dipotret itu panas, energi hot, panas. Akhirnya apa? Orang-orang yang ada di sekitar akan kamu bakar dengan amarahmu. Ya Mas ya. Jadi marah itu ibarat panas ngobong.
Jadi kalau kamu sering ngobong, sekitarmu akan kobong. Sering jadi suami kok marah, lama-lama istrimu terbakar, anak-anak terbakar, omahe yo kobong. Naudzubillah min. Ya paling tidak, ayo berusaha bersikap lemah lembut. Pak, kalau sekali-kali boleh marah, ya boleh, tapi ada batasnya. Kalau dengan marah itu dia taubat, ya sekali-kali ya. Kamu di lemah lembuti kadang malah blokro gitu. Kayak diilir-iliri malah ngantuk, terusan. Bangun. Ini Mbak Wafi sekali-kali perlu dikeras, anak ya marah bareng harus sing do angel-angel do tangine Mbak ya. Aja mau iliri wae. Perlu adanya sikap. Wa fi sahihil Bukhari lan ing dalem sahih Bukhari an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Nabi bersabda, "Innallaha saktamane Allah, sesungguhnya Allah lamma qada tatkalane netepake." Qada itu menetapkan. Sesungguhnya ketika Allah menetapkan al-khalqa ing makhluk atau penciptaan. Al-khalqa ing makhluk atau penciptaan. Sungguhnya Allah ketika menetapkan penciptaan atau makhluk, kataba indahu, kataba nulis apa Allah indahu ana sandingi Allah. Ketika Allah menetapkan penciptaan atau makhluk, maka Allah kataba mongko nulis apa Allah, maka Allah menulis di sisinya fauqa arsyihi ing dhuwure di atas arsy-Nya Allah. Fauqa arsyihi ing dhuwure arsy Allah. Allah menulis di sisinya di atas arsy-Nya. Apa tulisannya? Inna rahmati sak temene rahmati ingsun, sesungguhnya kasih sayangku sabaqat luweh disii, sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului. Bahasa kerennya apa, Mbak? Lebih mendominasi. Wah, iki bahasa kerennya. Luweh disii iki masih lebih mendominasi wadobi ing sabakot luweh mendominasi atau luweh disii apa rahmat ingsun ghadabi ing amarah atau kemurkaan ingsun. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menetapkan penciptaan, atau sesungguhnya Allah telah ketika menetapkan penciptaan atau makhluk, Allah menulis di sisinya di atas arsy-Nya bahwasanya sesungguhnya rahmatku itu mendominasi, lebih mendominasi dibanding dengan kemurkaanku. Jadi Allah itu mendahulukan apa? Sikap lemah lembut pada makhluknya. Nggo nek makhluke wis ora gelem dikandani, yo siap-siap mendapat amarahnya Allah. Contoh artis Iris Sabila apa sih? Iris Bella ya. Saya kira itu mungkin kemerokok dia. Merokok wis. Awal lemah lembut lah ya. Kok sekali dua kali sitok lemah lembut gitu. Yo, akhirnya muncul godop, kemurkaan.
nesu kali ya ta. Bojone kandhane angel pisan pindho narkoba, Mas. Jadi Rizbila itu sama Amar Zoni kan pisah. Si Rizbila nikah lagi karena Amar Zoni itu sudah karena yakunu konangan beberapa kali konsumsi narkoba, bolak-balik masuk penjara. Nah, karena apa? Ini loh Mbak, orang itu kalau sudah mengkonsumsi narkoba itu hawanya pingin angil, sulit itu dihentikan sulit, termasuk minuman keras. Tapi sampean jangan sekali-kali pingin loh Mas. Wah rasane piye yo? Wah nek nyuntik narkoba ning awak dhewe iku piye ya? Ngefly ora ya? Iki mulai penyakit muncul. Lama-lama besar, sulit untuk diobati. Naudzubillah min ya Allah. Maka kelembutan itu penting. Tapi ending dari ketika tidak diindahkan kelembutan yang diberikan, muncullah sikap bodoh. Pasti bapak ibumu juga awal pasti alon-alon sih Uswatun nah itu kan ya, itu. Pernah Mbak? Pasti nadanya awal pelan gitu kan, naik memang itu ya. Wa fi sunani Tirmidzi lan ing dalem Sunan Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam enggak ya? Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasul innallaha khina khalaqa. Ini hampir sama ya, hampir sama tapi beda redaksi. Hampir sama tapi beda redaksi. Innallaha satamani Allah, sesungguhnya Allah hina khalaqa tatkalane nyiptaake al khalqa ing makhluk atau penciptaan. Ketika Allah, sesungguhnya ketika Allah menciptakan makhluk atau penciptaan, kataba mongko nulis sapa Allah biadi kelawan kekuasaane Allah atau tangane Allah. Maka Allah menulis dengan tangannya ala nafsihi ngatas awak dhewe Allah, menulis dengan tangannya sendiri. Tapi jangan dipikirkan tangannya Allah kayak manusia. Membahasakannya kan gampang gitu loh. Sungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, maka Allah menulis dengan tangannya sendiri. Apa tulisannya? Inna rahmati sak temene rahmat ingsun, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, taghlibu ngalahake, mengalahkan apa rahmat ingsun, ghadabi ing amarah ingsun. Inna rahmati sak temene rahmat ingsun iku taghlibu ngalahake apa rahmat ingsun, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku atau amarahku. Wa fi sahihil Bukhari lan ing dalam kitab Sahih Bukhari terakhir an Jarir bin Abdillah saking Jarir bin Abdillah kala dawuh sapa Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah berkata, qala dawuh bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamu orang rahmati sapa Allah Gusti Allah, la yarhamu ora merahmati
atau rahmati. Allah tidak menyayangi orang man ing wong. Allah tidak menyayangi orang. La yarhamu kang orang merahmati sapa wong, orang yang tidak menyayangi. La yarhamu orang menyayangi atau rahmati sapa wong annasa ing menungso. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Melihat orang fakir diberi sedekah, orang yang minta tolong diberi bantuan, orang yang sedih susah dilipur, ditanya, itu bagian dari kasih sayang. Nek kancamu lara tekoki, kenapa Mbak? Ini Mbak Puja, bagian ini Mbak Puja kesehatan. Kenapa Mbak? Sakit apa? Sudah makan belum? Sponsor. Sudah makan belum? Ini tak keroi, gitu Mbak Puja. Ya semuanya, apalagi itu mas-masnya tinggalnya di base camp. Di mana? Oh ya, ya lo temannya sakit tanyai, udah makan belum? Pengen apa tak beli ke? Tapi gue duitmu lho Mbak. Jajak ke. Lho sampean sing sehat nolong sing sakit, itu bentuk apa? Rahmah, kasih sayang. Allah akan mencintai orang yang manakala orang itu kasih sayang terhadap manusia yang lain. Diprakteknya ya, sehingga apa? Tidak terjadi acuh tak acuh, tidak perhatian, melalaikan, menyepelekan. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya nek teman-teman kanca do ketoke panas pusing, ngomong karo Mbak Puja kan kesehatan. Mbak Puja musyawarah karo Mbak Salwa. Nanti saya dihubungi kalau atau Bu Sofi. Itu bagian dari support system bahasanya. Support system. Ya, sistem itu harus berjalan. Sistem rahmah di dalam apapun harus bekerja. Di pondok bekerja, di asrama bekerja. Support system rahmah kasih sayang di mana? Imadisa ya bekerja. Di kos kontrakan, kelak di rumah tangga harus bekerja. Apa? Sistem kasih sayang, bukan kasih benci, kasih amarah. Nauzubillah min. Wa fi riwayati Muslim lam ing dalam riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala yarhamin nas man sapane wong la yarham ora menyayangi, ora menyayangi sapa man annasa ing manungsa. Barang siapa tidak menyayangi, tidak mencintai manusia, la yarham mongko ora nyayangi hu ing man sapa Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Siapa saja yang tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak juga menyayanginya. Nauzubillah. Maka power of rahmah, tombol rahmah dalam diri kita harus lalu kita nyalake, jangan dimatikan. Tombol apa Mbak? Tombol rahmah, kasih sayang. Wa fi sunani Abi Dawud lan ing dalam Sunan Abi
Dawud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang kasih sayang, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang penyantun, pengasih. Yarhamu menyayangi hum ing ar-rahimuna, yarhamu menyayangi mengasihi hum ing ar-rahimuna sapa ar-rahmanu zat kang maha welas asih, pengasih, zat yang maha pengasih. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang pengasih itu disayangi, dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu welas asih sira kabeh, sayangilah kalian ahlal ardi ing penduduk bumi. Kasihanilah, sayangilah penduduk bumi, Mbak, penduduk bumi Mas. Sapa wae tanpa pandang bulu latar belakangnya, lebih-lebih sing orang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Yarham mongko rahmati sapa Allah. Yarham mongko rahmati, mongko nyayangi kum ing sira kabeh sapa man wong bisamai kang ana ing dalem langit. Kasihanilah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi atau penduduk bumi, maka penduduk langit, orang-orang yang ada di langit akan menyayangimu, para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit. Kuncinya, jadilah orang yang lemah lembut, jadilah orang yang pengasih, penyayang terhadap semua makhluk, Allah akan menyayangimu. Sebaliknya, kalau kamu benci, kamu marah-marah, kamu berbuat yang jelek dan jahat pada setiap makhluk, Allah pun akan mendatangkan amarahnya pada kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sholawat tibil qulub.